Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya mau menyapa kita semua dimanapun berada, apa kabarnya? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam melanjutkan kehidupan kita sepanjang hari ini. Baiklah, kita siapkan hati dan pikiran kita menyambut firman Tuhan agar kita hidup di dalam firman Tuhan. Mari lebih dulu kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai nas renungan pada hari ini Sabtu tanggal 3 Mei 2025 dari kitab Imamat 20 ayat 8, demikian bunyinya. Demikianlah kamu harus berpegang pada ketetapanku dan melakukannya. Akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Sekali lagi saya bacakan. Demikianlah kamu harus berpegang pada ketetapanku dan melakukannya. Akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Demikian bunyinya. Judul renungan kita ini adalah melakukan ketetapan Allah. Bapak Ibu saudara-saudaraku, ternyata tidak cukup hanya mendengar atau mengetahui ketetapan-ketetapan yang diberikan Tuhan. Tidak cukup hanya memahami saja, namun lebih daripada itu diharapkan dari kita untuk melakukan ketetapan-ketetapan yang diberikan Tuhan dan menjadikan ketetapan itu sebagai pelita dalam kehidupan kita semuanya. Tuhan memberi ketetapan-ketetapan kepada bangsa Israel untuk dilakukan sebagai pedoman hidup mereka dan harus ditaati dan dilaksanakan. Tuhan memberikan ketetapan dan memberitahukan peraturannya sebab orang yang melakukan akan hidup. Itu dapat kita lihat dalam kitab Yeskiel 20 ayat 11. Saudaraku, Tuhan yang memberi ketetapan-ketetapan adalah Tuhan yang menguduskan umatnya. Tuhan bertindak sebagai pribadi yang menguduskan mereka tentunya. Ketika Tuhan berkata, akulah Tuhan yang menguduskanmu, hendak mengatakan bahwa kita berbeda dengan yang lain yang belum mengenal Tuhan tentunya. Menguduskan kita berarti juga memisahkan kita dari komunitas duniawi. Dalam pengudusan yang dari Tuhan, kita merespon dengan menaati ketetapan-ketetapan dan melakukannya, bukan? Dan ini juga merupakan ungkapan nyata dari iman orang yang percaya. Jadi saudaraku, dengan menaati hukum-hukum dan perintah-perintah yang diberikan oleh Tuhan, orang Israel menunjukkan komitmen mereka kepadanya dan kepercayaan mereka pada bimbingannya. Kita tidak dapat menjadikan diri kita kudus. Jadi Tuhan melakukan bagi kita melalui kehidupan, kematian, bahkan kebangkitan Yesus itu sendiri. Yesus memanggil kita untuk menjadi berbeda tentunya. Dipisahkan untuk tujuan yang lebih besar. Seperti Dia memanggil orang-orang Israel untuk menjadi berbeda dari dunia di sekitar mereka. Saudaraku, Yesus menguduskan kita, membuat kita berbeda dengan dunia. Untuk itu dengarlah dan lakukanlah firman Tuhan sepanjang hidup kita. Tentu kita diperhadapkan dengan kesulitan, dengan kesukaran, bahkan ancaman, tantangan ada di depan kita. Tetapi kita utamakan adalah bagaimana kita menaati akan ketetapan atau firman Tuhan dalam kehidupan kita. Karena itulah segala-galanya. Tantangan seberat apapun dapat kita atasi ketika kita mau melakukan perintahnya. Selamat berkarya pada hari ini. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan buat sabdamu yang begitu mulia agung, yang mengajak kami untuk melakukan ketetapan yang Engkau sudah tanamkan dalam kehidupan kami. Tuhan, beri kami kekuatan dengan pertolongan Roh-Mu yang kudus menguasai hati dan pikiran kami. Kami dimampukan untuk melakukan kehendak-Mu. Sepanjang hidup kami hari ini Tuhan, berkenanlah Engkau memberkati kami dimanapun kami berada dan apapun yang kami lakukan pada hari ini.
Bapa di surga, Engkau sungguh mengetahui keadaan anak-anak-Mu. Di dalam suka dan duka kehidupan mereka, kami mohon Engkau menyertai mereka, memberikan kekuatan bagi mereka yang lemah, memberikan penghiburan bagi mereka yang berduka, memberikan kelimpahan bagi mereka yang kekurangan, memberikan kesembuhan bagi mereka yang sakit. Tolonglah kami ya Bapa, ampunilah dosa kami, berkenanlah Engkau mendengarkan kami. Di dalam pengasihan-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semuanya. Amin. Demikianlah renungan yang sudah kami sampaikan kepada kita semua. Kiranya bermanfaat dan selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita. Shalom.